magnifique. Ça sert à rien de se cacher. Pintu teater satu telah dibuka. Di balik kehidupan rumah tangganya yang harmonis, ternyata wanita ini menyimpan sebuah rahasia. Dia terjebak dalam hubungan terlarang dengan pria yang lebih muda darinya. Cerita bermula saat Simon bersama Eric suaminya, dan kedua anaknya pindah ke rumah warisan orang tua Simon di pedesaan. Namun, rumah warisan dari orang tua Simon ini belum layak dihuni. Lalu mereka kemudian berniat merenovasi rumah itu. Mereka juga berencana akan membangun sebuah penginapan di sekitarnya. Karena Eric memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memulai bisnis hotel di sini. Karena pipa saluran air di rumahnya rusak, paginya Simon dan kedua anaknya pergi ke toko bangunan terdekat. Setelah mendapatkan barang yang diperlukan, mereka lanjut berbelanja di supermarket terdekat. Dan disinilah semuanya dimulai. Dia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria muda yang tiba-tiba saja mengajaknya ngobrol. Ah. Et voilà. Faut la goûter, celle-là, elle est superbe. Tanpa saling memperkenalkan diri, pria ini pun langsung meninggalkannya. Singkat cerita, mereka sudah menemukan kontraktor untuk mengerjakan proyek pembangunan rumah mereka. Renovasi pun mulai dilakukan di bawah arahan kontraktor bernama Peter. Simon yang baru saja datang membawa pizza untuk makan siang para pekerja. Dan ternyata salah satu pekerjanya adalah pria muda yang pernah bertemu di toko bangunan, hingga kaget saat melihatnya. Tiba-tiba saja Simon menjadi gugup dan pergi ke dapur hingga belum sempat berkenalan. Terlihat jelas, pandangan Simon tak bisa lepas dari pria tersebut. Dan entah apa yang dirasakan oleh wanita ini, hingga selalu menjadi salah tingkah jika dekat dengan pria ini. Progrès, c'est bien. Et après, c'est la gravité. Ici. Simon merasa ada sesuatu dengan pria ini karena membuat hatinya berdegup kencang sekaligus gugup saat menatapnya. Dan pria ini bernama Michelle. Simon memberitahu jika dia tidak menyukai Peter karena kontraktor itu mengkritik pasta buatannya. Dan dia merasa jika Peter hanya memikirkan uang dan akan membuat mereka menghabiskan banyak biaya untuk renovasi. Namun Eric mencoba menenangkan dengan mengatakan Peter adalah temannya. Dia ingin istrinya tak khawatir. Schatje, jij moet eens leren de wereld wat beter te vertrouwen. Keesokan paginya, para pekerja datang. Lagi-lagi wanita ini matanya langsung tertuju pada Michelle si pria muda. Pria ini pun tersenyum padanya, hingga membuat Simon salah tingkah. Begitupun saat Simon sedang membawa kayu bakar, Michelle langsung datang membantunya. Dan hal yang tak terduga terjadi, Michelle membuat Simon tak bisa berkata apa-apa di dalam gudang kayu bakar. Setelah itu, Simon baru sadar jika sedang memasak sesuatu di dapur. Dan benar saja masakan itu sedikit gosong karena terlalu lama berada di gudang. Di meja makan, Simon terlihat salah tingkah ketika Michelle juga memperhatikannya. Hari pun berlalu di keesokan paginya. Simon bersama Michelle pergi ke toko bangunan untuk membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan. Tapi sesampainya toko masih tutup, sehingga Michelle yang mengenal daerah itu mengajaknya ke sebuah kafe terdekat untuk menunggu. Viens, je t'emmène dans un coin sympa. Di sana mereka terlibat obrolan yang menyenangkan, dan sesekali Simon melihat pria ini dengan sedikit kagum. Di sana pula Michelle tiba-tiba saja mencium Simon, dan membuatnya lagi-lagi tak bisa menolaknya. Dan sejak itu, walaupun sebenarnya salah, Simon mulai menyadari jika dia mulai menyukai pria muda ini. Dia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Paginya, Eric mendapatkan kabar jika ibunya sedang sakit dan dia harus segera menemui ibunya. Sebelum pergi, Eric kemudian meminta saudara perempuan Simon untuk datang menemaninya selama dia pergi. Tak berselang lama, saudara perempuan Simon yaitu Lian datang. Di sana dia langsung terpesona oleh pemuda yang berada di depannya. Dia nggak menyangka ada pekerja bangunan setampan itu. My God. Singkat cerita, Simon dan Lian akan pergi menjemput anak-anak di sekolah. Sesaat kemudian,
Tiba-tiba Michelle ikut bersama mereka untuk sekalian pergi ke toko bangunan. Ça vous dérange pas si je viens avec vous? Pour moi, pas de problème du tout. Sesampainya di sekolah, Simon meminta Lian untuk turun dan menunggu di sana, sementara dirinya dan Simon pergi ke toko bangunan. Setelah mobil berjalan, Michelle malah mengajaknya ke gedung tua yang tak berpenghuni. Di sana Michelle melancarkan aksinya. Simon pun gak bisa menolak ajakan pria tersebut. Setelah itu mereka pun langsung menjemput Lian dan kedua anak Simon. Beberapa hari pun berlalu, kedekatan antara Simon dan Michelle menjadi semakin tak terbendung. Mereka diam-diam, terus bertemu secara rahasia. Halo? T'es magnifique, ça sert à rien de se cacher. Siang itu, Eric telah tiba kembali ke rumah. Saudara perempuannya pun kemudian pamit pulang. Simon merasa mual, lalu muncul kekhawatiran jika dirinya hamil. Setelah dicek, ternyata benar dirinya hamil. Padahal dia dan suaminya sudah lama tak melakukannya. Dia langsung berpikir jika ini adalah anak Michelle. Dia menjadi panik, takut, dan menjadi bingung harus bagaimana. Simon bertemu dengan Peter. Ternyata Peter sudah tahu hubungan antara dirinya dan Michelle. Dia lalu memberitahunya jika Michelle adalah anaknya. Jadi bayi yang ada di perutnya adalah calon cucu dari Peter. Hidup Simon menjadi berantakan dan semakin rumit. Dia juga belum siap untuk jujur kepada suaminya. What kind of games are you playing with me? C'est ton père. You made me pregnant. No! Hingga suatu pagi, Peter datang ke rumahnya dan memberitahu rahasia kepada Eric. Karena panik sekaligus marah, Simon yang berniat mengusirnya malah mendorongnya terlalu kuat. Hingga pria itu terjatuh dan kepalanya terbentur. Seketika itu Peter tewas. Dari kejauhan Michelle yang melihatnya, langsung membantu mereka untuk merahasiakan hal ini. Singkat cerita, polisi kemudian datang untuk menangkap Simon. Karena fotonya ditemukan di dalam HP korban. Dan film pun selesai.